Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di kelompok 4 mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Saat ini kita akan membahas proses inovasi pendidikan dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Alia Khirunisa dengan NIM 2203382. Lalu ada Teh Ega Pairus Habibah dengan NIM 2205889. Dan yang terakhir ada Teh Gina Rismaya dengan NIM 2203366. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu proses inovasi kebijakan. Apa itu proses inovasi kebijakan? Menurut Saud, pada tahun 2015, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mulai sadar atau adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Beberapa lama waktu dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung dan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan, diantaranya yaitu yang pertama ada invention atau penemuan, meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua ada development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga ada diffusion atau penyebaran, yaitu suatu persebaran ide baru dari sumber kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Dan yang keempat ada adoption atau penyerapan. Menurut Card dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi seperti penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi, berkaitan dengan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Selanjutnya yaitu materi difusi inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Teh Ginaris. Kepada Teh Ginaris, aku persilahkan. Baik, terima kasih Teh Alia. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai difusi inovasi pendidikan dan diseminasi inovasi pendidikan. Untuk difusi itu sendiri adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Menurut Rogers, sistem difusi ada dua, yakni ada difusi sentralisasi, yaitu penentu tentang berbagai hal, seperti kapan dimulainya difusi, dengan saluran apa, siapa yang akan menilai hasilnya, dilakukan oleh sekelompok kecil orang atau pimpinan agen pembaharu, dan sebagainya. Lalu, ada difusi desentralisasi, yaitu penentu itu dilakukan oleh klien atau warga masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima inovasi. Rogers juga mengemukakan bahwa ada 4 elemen pokok difusi inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inovasi. Mulai tahun 1970, para ahli yang mempelajari difusi mulai memperhatikan adanya reinvention, yaitu inovasi yang diubah atau dimodifikasi oleh para pemakai dalam proses penerimaan dan penerapannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu inovasi dalam proses difusi terbuka kemungkinan terjadinya perubahan atau reinvention dan para penerima inovasi bukan berperan secara pasif hanya sekedar menerima apa yang diberikan. Yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa komunikasi dalam pembicaraan difusi inovasi ini diartikan sebagai proses terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang sesuatu hal yang baru atau inovasi.
Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal, yaitu suatu inovasi, lalu individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. Selanjutnya, ada individu atau kelompok yang lain yang belum mengenal inovasi, dan yang terakhir, saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua pihak tersebut. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah elemen yang paling penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, proses keputusan inovasi. Nah, poin ini nanti akan disampaikan oleh Teh Ega ya teman-teman. Yang kedua, kepekaan seseorang terhadap inovasi. Nah, tidak semua orang dalam satu sistem sosial atau masyarakat menerima inovasi dalam waktu yang sama. Kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang menerima inovasi daripada yang lain dalam satu sistem sosial atau masyarakat. Dimensi waktu yang ketiga dalam proses difusi inovasi ialah kecepatan penerimaan inovasi. Yang dimaksud dengan kecepatan penerimaan inovasi ialah kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Elemen yang terakhir yaitu sistem sosial. Sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat individu, kelompok-kelompok informal, organisasi, dan subsistem yang lain. Nah, berbeda sistem sosial akan berbeda pula proses difusi inovasinya. Walaupun mungkin dikenalkan dan diberi fasilitas dengan cara dan perlengkapan yang sama. Setelah kita membahas mengenai difusi inovasi pendidikan, sekarang kita beralih pada materi diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi ini adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi itu terjadi secara spontan, maka diseminasi terjadi dengan perencanaan. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan alur komunikasi spontan. Diseminasi ini merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan bentuk diseminasi karena sebarannya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan. Di dalam pelaksanaannya pun tidak sembarangan kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Nah, teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ega. Silakan Teh Ega. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Teh Ginaris. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai proses keputusan inovasi serta model-model inovasi pendidikan. Seperti yang telah disampaikan oleh Teh Ginaris pada poin proses keputusan inovasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertiannya. Menurut Saifuddin, bahwa proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh individu, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi merupakan proses keputusan inovasi, di mana proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Nah, teman-teman, materi terakhir presentasi kelompok 4 pada pagi hari ini yaitu model-model inovasi pendidikan. Model-model dalam inovasi diciptakan sebagai kerangka dasar dalam memahami bagaimana suatu inovasi itu terjadi serta bagaimana melihat kemampuan seseorang untuk menjadi inovatif, adaptif, dan mampu mendifusikan suatu inovasi tertentu. Berikut merupakan macam-macam model inovasi. Yang pertama adalah model penelitian, pengembangan, dan difusi atau Research Development Diffusion Model. Model inovasi pendidikan ini cukup sederhana kalau dilihat dari polanya, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan.
Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha mengadakan perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Namun hasil penelitian tidak dapat langsung didaya gunakan oleh pemakai, karena hasil penelitian tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih bersifat operasional agar dapat lebih mudah diterapkan. Misalnya, hasil penelitian tentang perkembangan pikir anak tidak dapat langsung didayagunakan oleh guru untuk membantu mengefektifkan cara mengajar. Yang kedua, model pengembangan organisasi atau Organization Development Model. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Model penelitian, pengembangan, dan difusi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada tingkat regional atau nasional, karena penelitian pendidikan lebih tepat jika dilakukan pada tingkat regional atau nasional. Sedangkan model pengembangan organisasi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada suatu sekolah, karena sekolah merupakan suatu organisasi. Kedua model ini merupakan alat yang digunakan untuk menangani dua hal yang berbeda, juga untuk memecahkan permasalahan pembaharuan pendidikan yang berbeda pula. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah model konfigurasi atau configurational model. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLER model ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Ini adalah model umum atau model komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang rangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama, konfigurasi, artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Kedua adalah hubungan atau linkage, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, yaitu bagaimana keadaan lingkungan sekitar tempat penyebaran inovasi. Yang terakhir ada sumber atau resources, yaitu sumber apakah yang tersedia baik segi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Alia. Terima kasih banyak Teh Ega. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak. Dan terima kasih juga kita sudah sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.